Halo, selamat datang di Bermatematika. Bagi Anda mahasiswa ITB tahun pertama, kemarin Anda baru masuk selama seminggu mata kuliah Matematika 1A, Kalkulus 1 ya. Jadi beberapa topik yang Anda pelajari kemarin adalah tentang misalkan bilangan rasional. Ciri dari bilangan rasional adalah kalau dia ketika kita tuliskan sebagai bilangan desimal, maka digitnya akan berulang. Dan mungkin Anda juga melihat contoh di videonya Pak Wono, bagaimana caranya kita menulis ulang suatu bilangan desimal yang berulang menjadi sebuah bilangan rasional. Nah, pada video kita kali ini kita akan melakukan hal tersebut tetapi untuk kasus yang umum. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa setiap bilangan yang digit desimalnya berulang merupakan bilangan rasional. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa meyakinkan pembaca agar memang hal seperti ini itu berlaku untuk situasi yang umum, bukan hanya untuk bilangan-bilangan tertentu saja. Nah, oleh karenanya kita harus bisa mengkomunikasikan hal ini dengan baik kepada pembaca kita. Nah, ini salah satu aspek di dalam matematika yang kita pelajari adalah bagaimana caranya kita meyakinkan orang lain. Oke, jadi pertama kita perlu menuliskan secara simbolik bagaimana kita mengekspresikan suatu bilangan yang ada perulangannya secara umum. Ya. Oke. Pertama kita misalkan, kalau si X-nya ini misalkan suatu bilangan yang lebih besar dari 1, kita bisa asumsikan positif ya, karena kalau bilangannya negatif, nanti tinggal kita lakukan hal yang serupa dan kita bubuhi dengan tanda minus. Kalau misalkan X-nya lebih besar dari 1, maka X bisa kita tuliskan sebagai suatu bilangan bulat plus suatu bilangan yang kurang dari 1. Dengan K bulat dan kurang dari 1. Ya, jadi setiap bilangan real yang lebih besar dari 1 bisa kita tuliskan sebagai suatu bilangan bulat plus sisanya. Sisanya yang kurang dari 1 dan positif. Ya, ini kita inginkan dia positif. Nah, karena ini bulat, jadi kalau kita misalkan punya si X-nya ini punya digit yang berulang, dan kita tuliskan sebagai Z ditambah X bar seperti ini, maka si X barnya yang akan punya digit yang berulang. Nah, ini apa sih yang ingin dilakukan di sini? Saya ingin menyederhanakan persoalannya sehingga kita bisa mengasumsikan bilangan yang kita miliki yang desimalnya berulang itu adalah suatu bilangan yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Kenapa demikian? Karena kalaupun dia lebih besar dari 1, bisa kita tuliskan sebagai suatu bilangan bulat plus suatu bilangan yang di antara 0 dan 1. Dan kalau ini berulang dan bisa kita tunjukkan dia rasional, maka setelah dijumlahkan dengan bilangan bulat, dia akan tetap rasional. Ya. Jadi, tanpa mengurangi keumuman, X-nya di antara 0 dan 1 dan digit X berulang. Misalnya kita tuliskan gimana caranya kita bisa merepresentasikan, menggambarkan semua bilangan yang berulang yang kurang dari 1. X-nya bisa kita tuliskan sebagai, karena dia kurang dari 1, berarti kan si digit desimalnya haruslah berbentuk 0, apa gitu ya. 0, katakanlah A1, A2, AM
Nah, kemudian misalkan dia di awal-awalnya dia nggak ada polanya, nggak ada perulangannya. Baru setelah digit tertentu dia berulang. Seperti ini. AM plus 1 sampai AN. Nah, ini si garis yang ada di atas ini untuk mengatakan bahwa ada perulangan. Jadi perulangannya adalah setelah AN, kemudian digitnya jadi AM plus 1 lagi. Ya, contohnya misalkan kalau kita punya Z sama dengan 0, 0, ya. 1, 2, 3, misalkan 4, 5, 6, 7, misalkan 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Berulang terus seperti itu 5, 6, 7-nya. Nah, ini untuk menyederhanakan penulisannya, ini akan kita tuliskan sebagai 0,123, 4, 5, 6, 7. Artinya setelah angka 5, 6, 7 itu, si 5, 6, 7-nya diulang-ulang terus tak hingga banyaknya kali. Jadi seperti halnya contoh konkret yang ini juga demikian. Setelah AN, kemudian digit berikutnya AM plus 1 lagi, AM plus 2 lagi, dan selanjutnya. Oke, kemudian bagaimana caranya kita ingin menunjukkan bahwa si X ini haruslah merupakan bilangan rasional. Nah, ini di contoh videonya Pak Wono, saya kira Anda sudah melihat bagaimana cara melakukan hal ini ya. Oke, kita lakukan. Kita akan kalikan si X ini dengan suatu pangkat dari 10 sehingga ini semua menjadi bilangan sebelum tanda koma. Ini ada sebanyak M buah digit, kita akan kalikan X-nya dengan 10 pangkat M. Jadi hasilnya apa? Kalau kita kalikan dengan 10 pangkat M, maka M buah digit yang di belakang tanda koma itu akan kita geser menjadi di depannya tanda koma. Dia akan menjadi A1, A2, AM, AM plus 1, AN. Nah, ini ada perulangan. Ya. Nah, kalau kita lakukan hal yang serupa, tapi kita kalikan dengan 10 pangkat M tambah N, hasilnya apa? Tidak hanya M buah digit ini saja yang maju ke depan tanda koma, tapi seluruh ini. Ya, seluruhnya. Jadi A1, A2, AM, kemudian AM plus 1, AN. Apakah masih ada digit yang lain di belakang koma? Ada ya, karena tadi ingat setelah AN yang ini ini akan berulang lagi, ada AM plus 1, AM plus 2, dan seterusnya sampai AN. Jadi masih ada si AM plus 1, sampai AN. Dan ini berulang terus. Nah, perhatikan bahwa digit-digit di belakang koma dari kedua bilangan ini persis sama. Ya. Maka akibatnya apa? Akibatnya kalau kita kurangkan yang pertama dari yang kedua, di 10 pangkat M tambah N, X dikurangi 10 pangkat M, X, ini hasilnya apa? Ini semua angka di belakang komanya jadi hilang karena mereka persis sama. Dengan demikian, pengurangan bilangan yang kedua ini dikurangi bilangan yang pertama, hasilnya adalah bilangan bulat yang ini dikurangi bilangan bulat yang ini. Ya, jadi kita bisa tuliskan ini merupakan bilangan bulat. Kita tuliskan dia sama dengan K aja ya, untuk suatu bilangan bulat K. Nah, yang ingin kita ketahui tadi apa? Yang ingin kita ketahui adalah X-nya. Apakah betul X-nya rasional? Nah, ini si X-nya kan bisa difaktorkan. Ya. X-nya bisa difaktorkan, berarti X sama dengan K dibagi dengan 10 pangkat M tambah N dikurangi 10 pangkat M. K-nya bulat, kemudian 10 pangkat M tambah N dikurangi 10 pangkat M juga
bulat. Dengan demikian, si X-nya ini merupakan bilangan rasional. Oke, jadi kita berhasil menunjukkan bahwa setiap kali kita punya bilangan desimal yang ada perulangannya, maka pastilah dia merupakan bilangan rasional. Bagaimana dengan sebaliknya? Apakah pasti setiap bilangan yang tidak berulang dia merupakan bilangan irasional? Nah, dari apa yang kita kerjakan di sini, kita belum menunjukkan apa-apa tentang hal itu. Tapi bisa dibuktikan, nanti Anda coba sendiri ya, bisa dibuktikan bahwa kalau kita punya suatu bilangan real yang digit-digitnya tidak berulang, tidak pernah berulang, maka dia bilangan irasional. Atau pernyataan itu ekuivalen juga dengan menunjukkan bahwa jika kita punya bilangan rasional, maka pastilah digit-digitnya berulang. Ya, yang kita tunjukkan pada video ini, kalau kita punya suatu bilangan yang digit-digitnya berulang, maka dia rasional. Yang belum kita tunjukkan adalah menunjukkan bahwa kalau kita punya bilangan rasional, nggak peduli apapun itu, pasti suatu saat digit-digitnya ada perulangannya. Nah, silahkan Anda coba mengerjakan hal itu, nanti mungkin kita akan bahas pada video yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.